Semua orang hidup pasti diuji, semua orang hidup pasti punya masalah. Kon niku goreng masalah, loh memang hidup masalah. Upaya ruhiyah nggih berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkari wal ta'ud wal corona. Doa. Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah memiliki kualitas kesabaran yang luar biasa. Makanya di antara bentuk kecintaan Allah adalah Allah menurunkan musibah. Ya Allah, di eman-eman ikut duit ya Allah, belanja ya poso ya Allah, ditabung ke sedikit-sedikit ya Allah, mari ngono ditipu orang. Kan banyak bisnis-bisnis sekarang itu, hati-hati Bu ya. Termasuk pinjaman online itu, hati-hati. Ya Allah, apa jenengan derek bisnisan ngoten, pinjaman online dan macam-macam ditawarin orang. Kalau pas lo namanya syaitan itu tahu loh di mana letaknya ada kebahagiaan, membahagiakan dia, datang dia. Bu, sampean habis dapat rezeki banyak, rezeki nomplok. Saya punya bisnis ini, nanti tiap bulan itu prosentasenya, keuntungannya sekian. Itu menjanjikan, walaupun janji tak mesti ditepati. Itu banyak. Sekarang ini banyak informasi kaum bapak-bapak, ibu-ibu yang kena tipu. Kenapa kok masih kena tipu juga? Karena mata kita terbelalak, karena hati kita terbuai oleh sesuatu yang menyebabkan nanti saya dapat untung besar, kan gitu. Modalnya 1.000, tiap bulan bisa dapat prosentasenya yang besar. 100 juta nanti keuntungannya sekian besar. Padahal usaha apa, kerjaan apa, siapa yang memberikan keuntungan besar itu siapa? Kalau dinalar loh, siapa yang memberikan keuntungan? Siapa orang baik bagi-bagi duit itu siapa? Walaupun ada ya ada, tapi 1001. Kalau dunia bisnis itu dunia perhitungan. Tidak mungkin dunia sedekah jar-jaran, enggak. Untungnya besar loh, bukan sedekah itu. Jadi keuntungan itu yang normal. Makanya kalau Rasulullah itu merekomendasikan ya dagang. Kecil-kecil jenengan buka lapak itu dagang, itu berkah. Buka toko, buka warung, jualan, itu ala Rasulullah itu sing berkah. Longgo manis kemudian ngenteni bungae, ngenteni nanti bisnisnya dapat. Apa yang kau kerjakan? Hati-hati, banyak penipuan. Allah menyentuh kita dengan musibah, dengan ujian, sebab Allah menyayangi kita, sebab Allah mencintai kita. Itu cara Allah agar kita mampu merespon semua itu. Banyak orang diberikan nikmat oleh Allah juga lupa siapa sang pemberi nikmat, sehingga kenikmatan itu dihambur-hamburkan.
lupa mensyukuri terhadap nikmat itu. Dia hambur-hamburkan. Dia pikir saya sehat karena saya minum vitamin, saya sehat karena saya rajin olahraga. Lupa yang memberikan sehat Gusti Allah, sehingga ungkapan syukurnya sedikit. Berapa banyak manusia yang merencanakan keberuntungan kemudian gagal. Tetapi ketika keberuntungannya berhasil, karena dia merasa ini hasil kerja keras saya, tidak ada urusan Allah. Allah itu apa? Dia termasuk orang yang tidak bersyukur. Nah, Allah ingin menguji yang kedua. Tidak semua orang diberhasilkan dalam urusan dunianya baik. Oleh Allah diberikan beberapa orang diberikan ujian dengan kekurangan. Ujian yang berupa kekurangan. Kan ada ujian itu menyenangkan, ada ujian itu tidak menyenangkan. Ada ujian yang membuat kita bahagia, ada ujian yang membuat kita menderita. Ada ujian yang diberikan kemudahan-kemudahan, ada ujian berupa kesusahan-kesusahan. Ada ujian sesuai dengan ujian berupa kenikmatan sesuai dengan harapan. Ada ujian yang didatangkan oleh Allah berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ibu-ibu ini ketemu dengan ibu-ibu yang lain, sesuai harapan apa tidak? Ada yang sesuai, mungkin ada yang nggak sesuai. Lihat koncoy, gak ngeplok banget. Masa kudungnya warna iki, bajunya warna iki, gak cocok. Ono ketemu koncoy sing sitok, enak be ibu iki, wangi orangnya. Terus sebelah, gak enak sebelahku bau. Itu ujian. Jadi ujian tuh jangan yang terlalu muluk-muluk lah. Oke, kita hampir 2 tahun jalan ujian musibah pandemi corona ya. Tapi kita diberikan oleh Allah kekuatan. Diberikan oleh Allah kekuatan. Silahkan ujian musibah itu ada kan gitu. Tapi kita diselamatkan, diberikan kekuatan oleh Allah. Walaupun tetap kita berdoa, semoga Allah, karena dialah yang mendatangkan utusan berupa ujian musibah itu, dan dialah Allah yang berkuasa mengangkat ujian berupa musibah itu kan gitu. Allah yang berkuasa. Dan ujian Allah itu banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu. Dari siapa ini perkataannya? Dari Gusti Allah. Dan kami pasti akan mengujimu. Jelas toh? Sapa sing gak gelem diuji? Ayo, budal-budal. Kata Allah, silahkan cari perlindungan. Cari ke kolong langit. Kolong langit punya Allah. Mau pergi kemana? Supaya tidak diuji. Semua orang hidup pasti diuji. Semua orang hidup pasti punya masalah. Kon niku garai masalah. Loh, memang hidup masalah. Kami pasti akan mengujimu. Sedikit ketakutan. Ono corona, kan takut semua. Kalaupun kita dengan prokes, alhamdulillah, itu sebagai upaya lahiriah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya ruhiyah, nggih berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal zulami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bara' wa dakki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'. من البرص اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والكورونا. Doa
Doa kunut, nazilah, doa setiap saat kita minta kepada Allah perlindungan. Ya Allah, lindungi kami dari segala musibah, lindungi kami dari virus corona, lindungi kami dari segala kesulitan. Minta perlindungan ke Allah. Bahkan ada wal baros, penyakit kulit, wasayil asqam, penyakit buruk-buruk lainnya, penyakit yang membuat menderita. Zaman Rasulullah itu penyakit lepra. Na'udzubillah dari Allah akan mengujimu dengan rasa takut, rasa lapar. Masya Allah, banyak yang di PHK, banyak yang jualannya tutup, banyak mereka yang kelaparan. Masya Allah. Tapi ketika bisa bertemu sabar, mesti ada solusi yang diberikan Allah. Hidup rumah tangga saja itu penuh dengan ujian. Hidup rumah tangga itu penuh dengan penderitaan. Tapi kalau sabar menghadapinya, pasti akan ketemu solusi. Kalau sabar akan mengokohkan pasangan suami dan istri tersebut, sehingga persoalan yang dihadapi itu ibarat kapal besar yang ada di lautan besar, yang ada ombaknya di situ, tidak ngepek. Tidak ngepek. Kita ini sekecil masalah sering terlalu ngepek, baperan pengguna. Gampang baper. Kelaparan, kekurangan harta, ada rumahnya kebakaran, ada di PHK. Kemudian jiwa orang yang dicintainya meninggal dunia, kekasihnya meninggal dunia, Insya Allah. Terus dapat berita, mbak musuhmu meninggal dunia. Alhamdulillah. Orang meninggal dunia di alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Semua kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Doa sing ikhlas. Walaupun dia musuh saya, ya Allah, sudah saya maafkan. Walaupun dia membenci saya, walaupun dia membuat luka hati saya maafkan, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mengangkat derajat dia di hadapanmu, mendapatkan surga di sisimu. Doa yang baik. Apa sih susahnya doakan yang apik? Doamu elek doa. Masya Allah. Semua ujian diberikan Allah itu, ya, satu kata Allah berikan, wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu sabar. Kabar gembira kepada siapa? Orang yang bisa sabar. Orang yang bisa sabar itu memiliki kabar gembira. Yang pertama, wallah innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Nek panjenengan merasa sedang susah, doa sing apik ya. Nek panjenengan sedang banyak kesulitan, ayo doa yang banyak ke Allah. Kenapa? Allah dekat. Allah bersama orang yang sabar itu. Sampai Nabi berkata kepada para sahabat, ada firman Allah dalam hadis qudsi, kata Rasulullah, disampaikan di hadapan para sahabat, hei sahabat, ketika Allah sakit, kemana engkau? Kemana engkau ketika Allah sakit? Sahabat kaget, ya Rasulullah, bukankah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan sehat dan sakit? Kenapa Allah sakit? Bagaimana itu ceritanya kok Allah sakit? Kata Rasulullah, ketika ada hamba Allah yang sakit, di situ ada Allah, maka siapa yang membesuk menjenguk orang yang sakit, maka akan ketemu dengan Allah. Lah terus yang sakit awak dewe, cuma kemudian meninggalkan Allah. Ketahuilah, wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sedang menderita.
orang yang sakit, orang yang sedang terluka hatinya, orang yang teraniaya, orang yang dikucilkan. Orang ini dekat dengan Allah, maka berdoa kepada Allah, sebab doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Surat apa? Al-Insyirah. Alam nasrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di dalam surat Al-Insyirah ini biasa dipakai oleh para ulama ketika panjenengan mau menyelesaikan persoalan dimanapun, memohon pertolongan kepada Allah, baca surat Al-Insyirah itu. Di dalam ayat itu merupakan ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh benar-benar bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama musibah itu ada keberkahan, bersama penderitaan itu pasti ada kemuliaan yang Allah berikan. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang oleh Allah, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama persoalan derita yang kau hadapi ada kebaikan Allah yang Allah akan berikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka lama-lama yang disebut dengan badai akan berlalu. Itu kalimat motivasi yang sangat tinggi, yang indah. Badai pasti akan berlalu. Kenapa? Karena orang mukmin itu pengusir badai. Artinya apa? Walaupun badai itu ada, dia tidak terhempa badai. Biasa saja. Zaman dulu ada penyakit yang dahsyat, lama-lama sekarang cuma flu biasa. Sehingga ada prediksi, walaupun pandemi Covid seperti ini, lama-lama ya mungkin hanya reaksi biasa saja. Tetap kita tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menyepelekan sebuah proses usaha yang benar. Inna ma'al usri yusra, bersama, jadi bersama ya. Inna ma'al usri yusra, Allah tidak memisahkan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama permasalahan ada kebahagiaan. Masya Allah. Ini janji Allah. Alladzi la raiba fihi. Firman Allah tidak mungkin hoak. Firman Allah pasti benar. Hudan lil muttaqin, jalan hidup, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap sabar adalah cara menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan dan kesedihan. Ketika dia bisa tangguh menghadapinya, menghadapi persoalan yang sama, tidak ngepek, tidak baperan. Bahwa tidak mungkin Allah memberikan ujian dan musibah, pasti ada kebaikan Allah. Majlis Taklim Qurrata A'yun ini dari namanya begitu indah, penyejuk mata hati. Ibu-ibu menjadi penyejuk mata hati suaminya, dan suaminya menjadi penyejuk hati ibu-ibu, dan anak-anak turunannya menjadi penyejuk bagi keluarganya. Qurrata A'yun. Maka jaga hati dengan sebaik-baik.